Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empianus Eko Putra. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang tugas akhir saya yang berjudul perancangan dan implementasi sistem informasi penerimaan siswa baru dan data nilai online menggunakan J2ME, PHP, dan MySQL pada SMK Negeri 3 Priaman. Adapun latar belakangnya adalah dalam era globalisasi ini, handphone telah digunakan secara optimal hampir di segala bidang. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki handphone yang selalu melakukan inovasi untuk mencapai kesempurnaan. Adapun kemampuan yang dimiliki handphone diantaranya sebagai alat untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi, komunikasi, serta juga dapat mempermudah pekerjaan manusia yang seharusnya dikerjakan secara konvensional menjadi otomatis dalam bentuk terdigitalisasi. Karena teknologi mobile ini telah banyak digunakan orang saat ini serta keunggulan yang dimilikinya, maka sekolah SMK Negeri 3 Preman ingin menerapkan sistem informasi yang berbasis mobile untuk mengolah data penerimaan siswa baru dan data nilai siswa. Rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat dan menerapkan sistem informasi penerimaan siswa baru dan mengolah data nilai pada SMK 3 Pariaman secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, bagaimana klien atau handphone itu dapat mengakses sistem informasi penerimaan siswa baru dan data nilai siswa yang disediakan oleh server. Dan yang ketiga, apakah pembuatan sistem informasi penerimaan siswa baru dan data nilai menggunakan J2ME dapat memudahkan dalam pemrosesan pembuatan laporan. Tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama itu merancang sistem informasi penerimaan siswa baru dan data nilai online pada SMK 3 Preman yang berbasis client server. Yang kedua, membuat aplikasi penerimaan siswa baru dan data nilai siswa yang berjalan di handphone. Dan yang ketiga, dapat memudahkan proses pembuatan laporan penerimaan siswa baru dan nilai siswa pada SMK Negeri 3 Preman. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah yang pertama, merancang sistem informasi penerimaan siswa baru dan data nilai online pada SMK Negeri 3 Pariaman yang berbasis client server. Yang kedua, sistem dapat melakukan penyeleksian penerimaan siswa baru terhadap calon siswa yang berdasarkan nilai UAN dan standar nilai yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, sistem dapat memberikan informasi tentang nilai siswa berdasarkan kode mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang keempat, laporan data siswa baru dan laporan nilai tiap semester. Landasan teori dari tugas akhir saya ini adalah yang pertama itu kita harus tahu tentang sistem. Apa sih itu sistem? Sistem adalah kumpulan beberapa elemen atau komponen yang saling terkait antara satu sistem lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita harus tahu informasi. Informasi itu merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Yang ketiga, kita harus tahu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dalam membuat sistem informasi, kita harus tahu dulu urutan-urutan apa yang harus kita lakukan supaya kita dalam merancang sistem informasi tersebut terstruktur. Untuk siklus dari pengembangan sistem itu sendiri adalah pertama itu perancangan sistem, yang kedua analisis dari sistem tersebut, yang ketiga perancangan sistem secara umum, perancangan sistem secara khusus, dan penyeleksian sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem itu sendiri merupakan tahap awal dalam siklus pengembang sistem. Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, umumnya terlebih dulu dimulai dengan adanya suatu analisis kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem tersebut. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah tahap analisis. Tahap analisis itu merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan dan kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Yang ketiga adalah tahapan perancangan sistem secara umum.
Setelah tahap analisis dilakukan, maka dilakukan pengembangan sistem secara umum dan menjelaskan informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut. Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem baru yang akan dibuat. Desain sistem secara umum mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Yang keempat adalah tahap perancangan sistem secara terinci. Tahap ini merupakan perincian dari sistem secara umum. Desain sistem secara umum ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik untuk membangun suatu sistem. Desain terinci dimaksudkan untuk pemrograman komputer dengan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasi sistem. Tujuan dari tahap ini adalah mendesain sistem informasi yang baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi organisasi secara logis. Tahap yang kelima adalah tahap seleksi. Tahap ini mencari beberapa penyebab permasalahan pada sistem yang lama dan memilih salah satu pemecahan masalah dari beberapa alternatif yang ada. Yang keenam adalah tahap implementasi. Setelah program itu jadi, maka sekarang kita harus mengimplementasikan program tersebut. Tahap ini merupakan tahap di mana suatu sistem informasi siap untuk dioperasikan. Ada pun langkah-langkah tahap-tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama itu merencanakan implementasi, yang kedua melakukan kegiatan implementasi, dan yang ketiga itu tindak lanjut implementasi. Nah, setelah kita melakukan implementasi, sistem tersebut harus dilakukan perawatan. Hal ini digunakan untuk memperpanjang dari usia sistem tersebut dan lain sebagainya. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu pengembangan sistem, di mana pada tahap ini hanya lebih ditekankan pada pemeliharaan sistem informasi, perawatan basis data, dan menjaga kerja sistem informasi yang sudah direncanakan di tahap pertama. Sekarang kita masuk ke basis data. Basis data itu merupakan koleksi dari data-data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi, diperbaharui, dicari, diolah dalam perhitungan-perhitungan tertentu, serta dihapus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori dari tugas akhir saya. Pada kesempatan selanjutnya saya akan membahas tentang desain dari sistem informasi yang akan saya buat. Mungkin pada kesempatan ini karena terbatas waktu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.